judul materi keakuratan data sejarah ya dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena masih dalam nuansa mengagungkan bulan Muharram dan materi tentang asal-usul atau sejarah tahun baru Islam 1 Muharram kan sudah pernah dibahas ya. Jadi bulan dalam penanggalan kalender Hijriyah atau lunar kalender itu sudah dikenal di zaman jahiliyah. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, bulan-bulan itu sudah ada. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, sampai Zulhijjah pun sudah bernama Zulhijjah. Bulan berhaji masyarakat jahiliyah, napak tilas agama nenek moyang Ibrahim alaihissalam. Yang mana hajinya itu kita tahu dalam hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullah, Abu Hurairah meriwayatkan, kami diperintah untuk mengumumkan ketika haji wada dan orang-orang waktu itu sedang ada di Mina. Yang diumumkan itu adalah perintah Rasul, isinya 2 poin. Yang pertama, an la yahujja ba'dal am musyrikun, tidak boleh ada lagi yang berhaji setelah tahun ini dari orang-orang musyrik. Tuh, ini kan menjadi bukti pertanda bahwa orang jahiliyah dulu suka berhaji. Yang kedua, poin kedua, wala yatufu fil bait muryanun, dan tidak boleh ada lagi orang yang bertawaf di Baitullah, yaitu muryanun, orang yang tidak berbusana. Jadi hajinya itu tidak pakai pakaian, Pak. Ya, telanjang bulat, dan dilaksanakan ketika malam hari. Karena mungkin kalau siang hari kelihatan ya malu. Etage upami bulan purnama tidak mau katanya Pak gitu ya. Karena masih kelihatan. Jadi ini bukti bahwa bulan-bulan itu sudah ada sejak dari dulu. Maka Nabi memakainya, dipakai oleh Nabi. Lalu ada fenomena menarik ketika orang Arab jahiliyah berani membuat bulan ke-13 Pak, yang disebut dengan bulan An-Nasi. Bulan ke-13 itu untuk apa? Untuk sinkronisasi kalender bulan dengan kalender matahari. Saat itu kan ada 2 jenis kalender ya, bulan dan matahari yang terkenal gitu. Maka selisih ya hari di kalender bulan dan kalender matahari itu kan 1 tahun berapa hari pas selisihnya? Ya 10 atau 11 ya hari ya. Maka kalau 3 tahun kan sudah 1 bulan. Jadi bulan An-Nasi itu spesial 3 tahun sekali. Jadi ketika 3 tahun berlalu, maka dari Zulhijjah tidak langsung ke Muharram, tapi ada dulu bulan An-Nasi. Nah, itu kan Arab jahiliyah. Karena itu Allah berfirman di dalam surah apa? Surah Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhur indallahi itsna asyara syahron. Nah, gitu ya. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, maka ini kan juga menjadi solusi bagi penanggalan di zaman jahiliyah, bahwa bulan itu tidak boleh ditambah dari 12 ya, bahwa ketika ada selisih penanggalan dengan kalender matahari, kalender Masehi, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Nah, maka sejak Al-Quran turun, Nabi Muhammad SAW menghapus tradisi bulan ke-13. Nah, itu kan reviewnya begitu ya, sudah pernah dibahas. Lalu yang jadi catatan penting apa Bu? Yang jadi catatan penting, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mengenal tahun Hijriyah. Kenapa? Karena belum dijadikan kalender waktu itu.
Jadi belum dihitung sebagai tahun, Pak. Di zaman Nabi itu dari zaman jahiliyah sampai zaman Nabi wafat, sampai zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidak ada satuan hitungan angka tahun di kalender Hijriah. Itu yang harus dicatat. Siapa yang mengatakan ini? Para sejarawan Islam seperti Imam At-Tabari, Imam Ibnu Hisham, dan yang lebih kuno lagi Imam Ibn Ishaq rahimahumullah. Nabi tidak mengenal tahun Hijriah. Ketika itu tahun tidak dihitung sebagai angka, tidak dihitung dengan angka, tetapi dinamai dengan fenomena yang terjadi di tahun tersebut. Coba Nabi Muhammad lahir tahun apa? Nah gitu Pak, Amul Fil, tahun gajah. Maka orang-orang menjadikan tahun gajah sebagai patokan. Misalkan ada kejadian lain, kejadian longsor atau apa segala macam, disebut 3 tahun setelah gajah. Kapan dia lahir? Dia lahir 2 tahun setelah gajah, gitu Pak. Ba'dal fil, ba'da amil fil, gitu. Itu pun yang menggunakan hanya orang Mekah saja, orang Hijaz. Untuk daerah Jazirah Arab yang lain tidak menggunakan amul fil sebagai patokan, ya tahun-tahun yang lain. Seperti misalkan ketika di zaman Nabi, Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat. Lalu paman Nabi Abu Thalib juga wafat. Nabi sedih, maka disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Ketika Nabi diizinkan hijrah ke Madinah, disebut Amul Izni, tahun diizinkan. Gitu ya. Masih ingat atau masih lupa? Baru tahu? Nah, atuh kumaha? Kan ini review tadinya Pak ya. Nah, ini ya. Jadi apa namanya? Nabi tidak mengenal tahun. Kalau arti nama-nama bulan kan sudah ya. Muharram itu apa, Safar itu apa, sudah tidak usah dibahas ya. Ini yang apa namanya? Yang harus dijadikan catatan ya. Amul Fil, tahun gajah, Amul Huzni, Amul Izni, Amul Amri ada. Tahun perintah ini tahun kedua di Madinah, Amul Amri. Nah, jadi kalau misalkan kapan Ramadan disyariatkan? Di Amul Amri, di tahun perintah, tahun kedua Madinah. Kapan misalkan kiblat dipindahkan? Di Amul Amri. Kapan perang Uhud terjadi? Uhud itu tahun ketiga di Madinah. Amul Amri kan tahun kedua. Berarti 1 tahun setelah Amul Amri itu Pak. Jadi belum ada patokan yang disepakati begitu. Mau dihitung dari mana tahun itu? Nah itu menurut para ulama ahli tarikh bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak dikenal tahun. Kalau tahun Masehi, tahun kalender matahari sudah ada. Dan Nabi lahir di tahun 570 Masehi. Diangkat jadi Nabi 610 Masehi. Nabi wafat 600 berapa? Ya 633 Masehi kan begitu. Karena berdakwah 23 tahun kan. Nah, maka ketika Nabi wafat di zaman Abu Bakar As-Siddiq ada gagasan dari sahabat Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu. Ya'la bin Umayyah menjadi gubernur di Yaman. Lalu beliau mengalami masalah ya terkait dokumentasi surat-surat kenegaraan. Lalu Ya'la bin Umayyah mengirim surat kepada Khalifah Abu Bakar yang isinya anjuran untuk membuat kalender. Tetapi sahabat Abu Bakar belum sempat merealisasikan, beliau keburu wafat. Karena Abu Bakar hanya memimpin 2 tahun saja. Jadi di zaman Nabi tidak ada, di zaman Abu Bakar juga tidak ada ya. Tahun itu baru ada itu di zaman Umar bin Khattab. Amirul Mukminin, sahabat Umar bin Khattab, khalifah,
ya radhiyallahu anhu, realisasi tentang penetapan penanggalan yang dipakai oleh umat Islam sekarang itu adalah cipta karya di era Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ada apa di zaman Umar? Menurut keterangan dari Imam Al-Biruni di dalam kitabnya, Khalifah Umar menerima sepucuk surat dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Asy'ari ini beliau menjabat, diangkat oleh Umar sebagai gubernur di Basrah di Irak. Karena saat itu sudah meluas ya wilayah Islam. Lalu Abu Musa Al-Asy'ari mengirim surat karena beliau menginginkan adanya pembuatan kalender bagi kekhalifahan Islam. Isi suratnya ini sampai dikutip, Pak. Sekarang kita bisa baca ya di kitab para ulama ahli tarikh itu dikutip isi suratnya begini. Kami telah banyak menerima surat dari Amirul Mukminin, dari Umar, dan kami tidak tahu mana yang harus dilaksanakan. Kami sudah membaca satu perbuatan yang bertanggal Sya'ban, namun kami tidak tahu Sya'ban mana yang dimaksud. Sya'ban sekarang atau Sya'ban mendatang di tahun depan. Jadi terbayang oleh kita tidak ada tahun, Pak. Ya ini Sya'ban, ya ini juga Sya'ban, kayak Sya'ban mana itu gitu, Pak. Kalau ada surat yang banyak lalu semuanya bertanggalkan Muharram gitu, ya banyak kendala lah ya, bisa kita bayangkan. Jadi tidak punya tahun di kalender itu. Jadi Muharram sampai terus muter gitu, Pak. Tidak dihitung sebagai satuan angka gitu ya. Nah, maka sahabat Abu Musa ini yang mengirimkan surat diterima oleh Umar bin Khattab. Lalu suratnya dirasa sebagai sindiran halus. Nah, ini seperti mengeluh kan, kami tidak tahu Sya'ban mana yang dimaksud. Nah, ini Umar sangat cerdas, peka. Wah, ia menteri sekretaris negara cenah nitah urang nyeun kalender gitu banyak. Maka dibuatlah kalender. Nah, saat itu Umar dengan para sahabat yang ada di Madinah berembuk, musyawarah, menentukan dua hal saja. Ini yang penting dan ini yang harusnya disosialisasikan setiap pergantian tahun di kalender Hijriah. Apa yang ditetapkan oleh Umar dan para sahabat saat itu di Madinah? Satu, mau dihitung dari mana tahun pertama? Dua, manakah bulan di antara 12 bulan Hijriah atau bulan Komariah ini, kalender Komariah, yang akan dijadikan bulan pertama? Nah, maka usulan banyak yang masuk. Ada yang mengatakan, bagaimana kalau dihitung tahun pertama itu sejak kelahiran Nabi SAW, berarti dari Amul Fil. Kata Umar, jangan, nanti kelahiran Nabi dikultuskan. Yang kedua, bagaimana kalau dihitung sejak Nabi diutus menjadi Rasul, Amul Bi'sah, tahun pengutusan. Kejadian Gua Hiro itu. Kata Umar, jangan, nanti Gua Hiro dikultuskan. Henteu wae ayeuna kitunya, Pak. Yang ketiga, bagaimana kalau dihitung sejak Nabi wafat? Kata Umar, saya tidak mau mengingat kejadian yang menyedihkan itu. Maka yang ketiga ya, yang keempat, ini usulan dari sahabat Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an mengusulkan bagaimana kalau dihitung sejak Nabi hijrah ke Madinah. Makanya disebut kalender Hijriah, karena dihitung sejak Nabi hijrah. Maka kalau dihitung sejak Nabi hijrah, otomatis Umar dan para sahabat yang sedang berembuk di Madinah ini berada di tahun ke-17. Jadi 17 tahun setelah hijrah. Kalau Nabi wafat di tahun ke-10, berarti 7 tahun setelah Nabi wafat kalender itu dibuat. Yang kedua, bulan pertama ini ijtihad sahabat Umar sendiri. Saya memilih Muharram sebagai bulan yang pertama. Itu ijtihad Umar. Nah, maka ijtihad Umar itulah yang tadinya saya akan bahas.
kenapa Muharram ini oleh Umar dipilih jadi bulan pertama, gitu Pak. Tapi karena Bapak dan Ibu itu pura-pura lupa, nah makanya saya mundur dulu. Nah ini dua poin yang diputuskan ketika musyawarah itu di Madinah. Jadi Muharram kenapa dipilih jadi bulan pertama? Kata Umar, karena di dalamnya banyak kejadian-kejadian penting. Allah juga mengharamkan perang, menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari banjir bandang, menyelamatkan Nabi Musa di Laut Merah dari kejaran Fir'aun, dan juga Nabi Muhammad SAW memerintahkan saum tanggal 10 Muharram ditambah 9 cita-cita Nabi ya. Dan hari ini tanggal 9 ya, insya Allah kita saum. Bagi Bapak dan Ibu yang baru ingat, bisa dimulai sekarang ya, saum kenwe ayeuna, karena saum sunnah itu bisa diniatkan setelah salat subuh, boleh, asal belum mengkonsumsi apapun ya. Nah hari itu mah terus ngabubur tekengeng, terus ngabubur terus derap, alah ieu teh Seninnya Senin Kemis sahur jam 7. Nah, maka Bapak Ibu, saya cepat ya karena ini review saja. Nah, akhirnya Umar bin Khattab memutuskan tahun pertama dihitung sejak hijrah, Pak Haji. Kemudian bulan pertama itu bulan Muharram di tahun ke-17. Artinya ketika kalender itu diterbitkan langsung 17 Hijriyah gitu, Pak. Dia tidak mengalami 1 Hijriyah 2 Hijriyah dina kalender mah ya. Nah maka kenapa Muharram ini dipilih? Karena dengan keistimewaannya. Nah di sini terjadi salah paham. Tolong Bapak dan Ibu fokus, kesalahpahamannya di mana? Kesalahpahamannya itu karena tahunnya dihitung sejak Nabi hijrah, maka banyak orang menyangka bahwa Umar memilih bulan Muharram pun dianggap bulan Muharram adalah bulan hijrahnya Nabi. Bisa dipahami ya? Karena itu kan keniscayaan, pasti dianggap seperti itu. Padahal kalau kita merujuk pada kitab ulama ahli tarikh seperti Imam Ibnu Ishaq, Imam Ibn Hisham, dan Imam At-Tabari, 3 ulama tarikh itu selalu jadi rujukan ketika kita mau meneliti sejarah Islam. Nah, kapan sebetulnya Nabi Muhammad SAW hijrah? Ternyata bukan di bulan Muharram, tapi Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal. Menurut Imam Ibnu Ishaq, Imam Ibn Hisham, dan Imam At-Tabari rahimahumullah. Nah, mari kita lihat dulu Pak ya. Jadi ketika Muharram dijadikan bulan pertama, lalu tahun pertama dihitung dari sejak Nabi hijrah. Nah, peristiwa penetapan kalender Islam oleh Umar ini terjadi pada hari Rabu 20 hari sebelum berakhirnya Jumadil Akhir tahun ke-17 sesudah hijrah, atau pada tahun keempat dari kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi Nabi wafat tahun 10, Abu Bakar menjabat 2 tahun, 11, 12, Umar dari 13, 14, 15, ya 16, 17, itu baru 4 tahun maju ke 5 gitu ya, kekhalifahan Umar. Nah latar belakang Umar membuat kalender, kita semua tahu tadi, Sababul Wurud ya, Sababul Wurud atau Asbabul Pucung Hulna gitu Pak Bu. Umar membuat kalender adalah semata-mata untuk kebutuhan teknis administratif kenegaraan. Tidak ada kaitan dengan masalah peribadahan. Maka ketika menetapkan satu Muharram ya, dihitung dari tahun Nabi hijrah, tidak ada perayaan apapun, tidak ada ucapan apapun, tidak ada fenomena ritual apapun. Kenapa? Karena ini semata-mata kekhalifahan membuat kalender sudah. Itu yang ditekankan oleh para ulama. Nah,
Umar dan para sahabat tidak ada ritual, dan juga di masa-masa setelahnya tidak ada satupun keterangan mengenai adanya perayaan tahun baru 1 Muharram. Tidak ada, Pak. Saya sudah cari-cari di berbagai kitab tafsir, berbagai kitab syarah hadis, ya, di kitab fikih para ulama, di kitab tarikh sejarah, tidak ada. Kenapa? Karena perayaan 1 Muharram tahun baru Islam itu baru dimulai sekitar tahun 1970. Palingan teu aya tuh dina kitab mah, ayana dina koran pikiran rakyat. Pas dibuka dina koran pikiran rakyat ada. Jadi tahun pertama memang dihitung sejak Nabi hijrah, namun penetapan bulan pertama yakni bulan Muharram adalah semata-mata inisiatif Umar, bukan karena bulan Muharram itu bulan hijrah Nabi, bukan. Nah, mari kita lihat profil para ulama yang menulis tarikh itu. Kita kenalan di zaman mana mereka hidup. Satu, Imam Ibn Ishaq ini tidak hanya orang Islam, orang Barat, orang kafir yang mempelajari sejarah Islam pasti meneliti kitab Muhammad bin Ishaq. Kenapa? Karena beliau lahir tahun 85 Hijriah. Berarti 85 Hijriah ini zaman siapa? Zaman tabi'in, Pak. Tabi'in itu muridnya sahabat, dekat sekali dengan zaman Nabi. Setelah Khulafaur Rasyidin selesai, masuk dinasti Umayyah, lahir di sana Ibn Ishaq. Dan beliau menulis kitab syarah kitab tarikh, sejarah, sirah, ya. Lalu nanti ada muridnya Ibnu Hisham yang menyempurnakan kitab Ibn Ishaq ini. Lalu nanti dilanjutkan oleh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari itu lahir tahun 224 Hijriah. Jadi ulama-ulama terdahulu yang jaraknya begitu dekat dengan masa Rasulullah SAW. Kita mau percaya kemana? Kalau saya lebih percaya catatan para ulama Islam ini, bahwa Nabi bukan hijrah di bulan Muharram, tapi hijrah di bulan Rabiul Awwal. Tuh, ini kitabnya ya, ini Tarikh Tabari. Kalau ini salah kutip ya, ini bukan kitab yang ditulis oleh Ibn Ishaq tentang sejarah Rasul, ini kitab sirahnya Ibn Ishaq itu sendiri. Mohon maaf, salah. Nah, Imam Ibn Ishaq dan Imam At-Tabari menyatakan di dalam kitabnya, sebelum sampai di Madinah, waktu itu Madinah masih bernama Yasrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di Kuba, lalu membangun masjid pertama itu, Pak ya, Masjid Kuba. Tanya. Setelah di Kuba, pada hari Senin datang nih ke Kuba. 12 Rabiul Awal, tuh, tahun ke-13 dari kenabian. Artinya di Mekah itu sudah berlalu 13 tahun. Bertepatan dengan 24 September 622 Masehi. Kalau dulu mau menghitung konversi dari Hijriah ke Masehi harus dihitung dengan rumus yang rumit. Saya juga belajar dulu di pesantren, Pak. Dan itu dijadikan ujian ilmu falak, ilmu astronomi Islam. Kalau sekarang kita sudah canggih, ada situsnya di internet. Bapak dan Ibu bisa langsung input data. Misalkan sekarang tanggal berapa? 18 ya. 18 Agustus 2021. Nanti muncul berapa hijriahnya itu bisa. Tahun kelahiran misalkannya. Kalau ingin tahu versi hijriahnya bisa di internet, sekarang bisa. Ya. Ketik saja di Google konversi Masehi ke Hijriah gitu ya. Nah, kalau dulu ini dihitung. Kami menghitungnya dengan rumus ilmu falak yang lumayan panjang. Waktu duha Nabi datang ke lembah Kuba. Sekitar jam 8 atau 9 di tempat ini beliau tinggal di keluarga Amr bin Auf selama 4 hari. Berarti dari tanggal 12 ya sampai tanggal 15 gitu, Pak. 12, 13, 14, 15 tuh 4 hari ya. Tanggal 12-nya dihitung. Sampai hari Kamis 15 Rabiul Awal bertepatan dengan 27 September 622 Masehi. Dan membangun
masjid pertama yang disebut dengan Masjid Quba. Bapak dan Ibu kalau haji dan umroh pastikan singgah di Quba ya. Di Masjid Quba ada syariat sholat 2 rakaat ya. Pada hari Jumat besoknya berarti 16 Rabiul Awal beliau berangkat menuju Madinah. Ini sudah dekat kan Quba itu ya Pak ya, sudah dekat dengan Madinah. Maka beliau melanjutkan perjalanan ke Madinah di bulan Rabiul Awal. Di tengah perjalanan ketika Nabi dan Abu Bakar berdua melewati Batni Wadin, lembah sekitar Madinah. Ini sudah ada di sekitaran Madinah. Milik keluarga Banu Salim bin Auf datang kewajiban sholat Jumat. Nah, surah Al-Jumu'ah ayat 9. Waktu itu dilaksanakan Jumatan pertama dalam sejarah Islam, kata Imam At-Tabari, yaitu ketika Nabi tinggal di keluarga Banu Salim bin Auf. Berarti Jumatan pertama, kata para ulama ahli fikih, dilaksanakan ketika di perjalanan, tidak di mukim. Dan yang Jumatan saat itu di lembah Banu Salim sedikit sekali, hanya Nabi, Abu Bakar dan keluarga Salim bin Auf. Apakah ada jumlahnya 40? Tidak ada. Makanya para ulama ahli fikih berkesimpulan sholat Jumat itu berjamaah sama ya, tidak ada beda dengan sholat berjamaah biasa. Jadi berdua saja sudah berjamaah. Lalu kenapa dulu ada kebijakan 40? Itu ihtiyat, kehati-hatian orang tua kita dulu. Karena zaman dulu hadis-hadis belum ditemukan ya. Lalu ada hadis yang menjelaskan Nabi berkhutbah Jumat di Madinah, tiba-tiba datang rombongan dagang dari negeri Syam, yang mana orang Madinah itu banyak yang nitip barang di rombongan dagang itu. Makanya ketika Jumatan rombongan datang, bubar Pak. Semuanya menyerbu barang titipannya. Saat itu kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kami di masjid hanya tersisa sekitar 40 orang. Dan Nabi tidak membatalkan Jumat. Maka dianggap, oh berarti selama ada 40 orang di masjid untuk sholat Jumat, Jumatan dianggap sah. Bagaimana kalau kurang dari itu? Tidak berani memutuskan karena tidak ada keterangan. Itu orang tua kita dulu sudah sangat berhati-hati. Sekarang ilmu kita bertambah bahwa Jumatan itu tidak ada beda dengan sholat berjamaah biasa. Jadi 2 orang pun bisa melakukan Jumatan. Makanya saya menyarankan kalau masjid-masjid yang ditutup gara-gara PPKM ini, lalu tidak boleh ada Jumatan, tetap saja di dalam itu harus ada ritual ibadah sholat Jumat. Meskipun hanya berdua, tidak boleh padam. Itu syiar Islam. Azan tetap berkumandang, khutbah Jumat tetap dikumandangkan di speaker. Itu tetap meskipun tidak ada orang. Jadi kalau tidak ada padam sama sekali, ini kita berdosa berjamaah. Wa na'udzubillah. Makanya harus tetap ada. Saya himbau ke seluruh masjid yang saya isi kajiannya, meskipun masjidnya ditutup oleh aturan pemerintah, semoga mereka bertanggung jawab nanti di akhirat. Maka sholat berjamaah dan sholat Jumat tidak boleh padam. Misalkan sholat berjamaah yang 5 waktu, muadzin setelah adzan tidak ada siapa-siapa, sholat langsung didinya meskipun sendirian. Jadi itu syiar Islam yang tidak boleh padam, tidak boleh putus. Dari zaman Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada masjid yang libur dari Jumatan. Nah, terus halapannya kelanjutannya tinggal apa ya? Oh ya, tinggal asal usul peringatan 1 Muharram ini. Peringatan tahun baru Islam 1 Muharram baru dilakukan sejak tahun 1970-an. Yang berasal dari ide pertemuan cendekiawan muslim di Amerika Serikat. Ini kaum liberal Pak, orang-orang liberal. Waktu itu terjadi fenomena maraknya dakwah
masjid-masjid dipenuhi jemaah dan munculnya jilbab hingga kemudian dikatakan sebagai kebangkitan Islam, Islamic Revival. Ini kalau mau diterjemahkan harus menggunakan ilmu eskatologi Islam. Kenapa Islam dibiarkan subur makmur jumlahnya, tetapi dibatasi hanya sekedar agama ritual, bukan agama peradaban. Kalau ada satu negara Islam yang menjadikan agama Islam ini sebagai negara peradaban, langsung diserang. Tapi kalau hanya Islam itu agama ritual, sholat, saum, zakat, dibiarkan oleh musuh-musuh Islam itu. Nah, maka Islamic Revival ini fenomena yang dikehendaki ya keberadaannya. Ini kalau dibahas harus panjang ya. Kenapa? Bapak mungkin dan Ibu mengetahui sosok ulama terkenal bernama Syekh Ahmed Deedat ya, yang mengislamkan ribuan orang. Kemudian ada Dr. Zakir Naik muridnya yang mengislamkan juga ribuan orang. Kenapa dibiarkan? Untuk membunuh seorang yang dianggap berbahaya itu gampang sekali hari ini. Ini tahun 70-an saja membunuh Raja Arab Saudi bisa dilakukan. Di mana? Di istananya sendiri. Raja Faisal itu kan wafat ditembak. Raja Faisal itu ditembak di istananya sendiri. Cik, tiasa dia jadikan tolak ukur, tiasa dipikirkan, direnungkan. Bagaimana bisa seorang raja Saudi Arabia ditembak ya, di istananya sendiri, kan, di kepala dan di dada tembaknya. Pelakunya itu pura-pura jadi tamu dari Kuwait kan. Raja Faisal menerima tamu dari Kuwait, ternyata salah satu dari tamu-tamu itu ada yang memang sudah berniat membunuh beliau. Jadi gampang dilakukan, apalagi di zaman sekarang. John F. Kennedy itu mati juga ditembak, presiden Amerikanya. Kenapa? Keceplosan. Membocorkan rahasia di depan media, tembak ke sniper Pak, set ya, kepalanya kena. Aneh sok, presiden Amerika di negara Amerika ditembak oleh sniper. Kan ini siapa yang nyuruh Pak? Presiden atau tadi Raja Saudi di Saudi Arabia di istananya. Artinya pemimpin negara itu bukan satu-satunya orang yang berkuasa. Ada penguasa lain yang lebih tinggi dari itu. Nah, maka Islamic Revival ini fenomena yang dikehendaki. Karena umat Islam itu harus banyak sekarang. Untuk apa? Untuk salah satu kebijakan politik Zionis yang disebut proxy war itu. Ini harus membahas dulu PR Zionis dalam membangun negara Yahudi di Yerusalem. Ya, panjang lagi lah. Nah, terus banyak. Jadi kemana kita sekarang? Pengagungan bulan Muharram. Jadi kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengagungkan bulan Muharram? Tadi disebutkan adanya peristiwa banjir Nabi Nuh alaihissalam dan selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Saya cepat saja ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banjir bandang Nabi Nuh alaihissalam itu fenomena yang terjadi dalam sejarah umat manusia, dan tidak ada manusia yang mencatat seapik atau sedetil kitab suci. Nah, ini ada orang yang bernama John Morris. Beliau sangat concern, sangat fokus ya, berminat untuk mengkaji tentang banjir Nabi Nuh alaihissalam. Beliau sampai keliling dunia, dan menurut bukunya saya menemukan lebih dari 200 kisah banjir Nuh alaihissalam yang mirip dengan kisah banjir Nabi Nuh alaihissalam di negara, budaya, bahkan benua yang berbeda. Jadi ada 200 lebih versi kisah banjir bandang Nabi Nuh. Tinggal Pak, ini kan peta dunia ya. Kalau misalkan banjir Nabi Nuh itu dikenal hanya di Jazirah Arab saja, berarti kan kita bisa berkesimpulan
Nya eta mah meureun dongeng orang Arab gitu banyak. Tapi ini tidak. Banjir Nabi Nuh alaihissalam ditemukan oleh John Morris di berbagai macam negara, di berbagai macam benua, ya, melintas benua, di berbagai macam kebudayaan. Jadi kisah Nabi Nuh alaihissalam itu mampu melintasi batas-batas agama, batas budaya, batas negara, batas benua. Bahkan di dalam kitab saudara-saudara kita umat Hindu, dalam kitab Veda, ya, itu juga ada kisah Nabi Nuh dan sosoknya disebut Manuh. Nah ini nanti kalau bapak dan ibu punya teman orang Hindu bisa ditanyakan, ada kisah terkenal namanya Manuh. Manuh itu nanti diberitakan oleh dewa-dewa bahwasanya banjir besar akan terjadi. Maka Manuh ini disuruh untuk menyelamatkan tokoh lain lah, apa Krishna atau siapa ya saya lupa, untuk naik ke kendaraannya. Jadi beliau membuat semacam perahu yang bisa menyelamatkannya dari banjir. Itu ada di dalam kitab Veda. Dan kita ini menurut keyakinan umat Hindu adalah turunan dari Manuh. Makanya bahasa Sanskertanya disebut manusia gitu Pak. Manusia itu turunan Manuh gitu ya. Makanya kan di dalam tradisi Islam pun para ulama ahli tarikh menyebutkan Nabi Nuh sebagai Adam kedua, bapak manusia kedua setelah Adam gitu ya. Jadi kalau kisah ini benar terjadi dan kita beriman kepada Al-Quran bahwa kisah ini memang benar terjadi, berarti kita ini turunan dari orang tua kita dulu yang ikut naik ke bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang mengatakan 80 orang, ada yang mengatakan 80 keluarga gitu Pak, yang nu naik teh. Ada yang mengatakan 8 keluarga gitu. Bahkan ada juga yang mengatakan 8 orang gitu. Nah, jadi kita ini dulu bersaudara Pak, ya, dari satu turunan nenek moyang yang ikut naik di bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Nah, misalkan John Morris menemukan kisah banjir Nabi Nuh ini di kebudayaan Sumeria. Ini tokohnya bernama Ziusudra. Jadi bukan Nabi Nuh, bukan Manu, tapi tokoh lain, Ziusudra. Jadi kan sudah ada perubahan ya. Kemudian ini kisahnya tidak usah lah ya. Yang penting sama kok semuanya, hampir sama. Tuhan memberitakan ada bencana, lalu disuruh membuat perahu besar dan selamat, begitu. Di Babylon, Mesopotamia, ada kisah terkenal bernama Epos Gilgamesh. Epos Gilgamesh ini kisah terkenal, ya, sama mirip dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Itu Mesopotamia. Babylon juga sama, ya. Ini Mesopotamia dan Babylon kan satu daerah, satu kawasan di Timur Tengah. Irak, Iran kalau sekarang ya Pak. Irak, Iran, negeri Syam. Nah, Babylon tokohnya Sisutras, sama banjir bandang. Di Yunani, di Eropa, ada tokoh bernama Dekalion, putranya dewa Prometheus. Ini banjir besar terjadi karena kemarahan dewa Zeus Father atau Jupiter, ya, dewa tertinggi dalam mitologi Yunani, yang ingin menghanguskan atau menghapuskan seluruh umat manusia. Marah dewa Zeus kepada umat manusia yang berbuat dosa. Nanti ini mirip dengan kisah di dalam Bible. Di dalam Bible pun disebutkan kenapa Nuh atau Noah, ya, diminta untuk membuat perahu karena Tuhan akan membinasakan seluruh manusia dan Tuhan menyesal itu sudah menciptakan manusia. Ya, dari Cina juga ada. Di Tiongkok di zaman Kekaisaran Yao 3000 tahun sebelum Masehi, bencana banjir bernama banjir Gunyu. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena penulisan kanji di dalam bahasa Cina itu, saya kan belajar dulu waktu kuliah di Jepang Pak ya, kanji. Kalau kita menulis perahu itu kanjinya ini, kanji yang kecil, ini perahu kecil. Tapi kalau kita mau menulis perahu besar, bahasa Jepangnya fune, bahasa Cinanya seng gitunya.
Nah, ini ditulis dengan komposisi kanji yang lain. Perahu kecil, angka 8, dan kanji mulut. Kanji mulut ini sering digunakan untuk menghitung jumlah orang. Berapa banyak? Misalkan populasi penduduk disebutnya jingko. Jingko itu ko-nya pakai kanji mulut ini. Jumlah orang. Jadi di dalam perahu ini ada jumlah 8 orang. Nah, itu kan unik, Pak. Kenapa kanji di Cina menulis perahu besar dengan angka 8? Apakah ini ada hubungan dengan jumlah orang yang naik ke bahteranya Nabi Nuh alaihissalam? Saya tanyakan langsung kepada orang Cina. Saya tanyakan kepada orang Cina. Mereka mengatakan ini maksudnya perahu yang muat di atasnya 8 orang, menunjukkan bahwa perahu ini besar. Itu ya, kata saya katakan, kenapa 8? Kenapa tidak 9? 10 atau gitu ya. Kata orang Cina, ya tidak tahu, dari dulunya sudah begitu katanya. Nah, ini yang menarik, apakah ada alasan gitu kan pemilihan angka 8 ini? Lalu saya tanyakan juga kepada orang Jepang. Orang Jepang murni menyebut saya tidak tahu, tidak tahu. Karena Jepang itu kan menyerap kanji dari kebudayaan Cina ya. Nah, ini unik. Jadi kanji itu Pak dibentuk dengan komponen-komponen seperti ini. Misalkan kanji orang ya. Ini kanji orang. Nah, ada jelas terlihat Pak. Ini kanji orang. Ya. Lalu ada kanji pohon. Ini kanji pohon. Nah, itu Pak, pohon. Nanti saya gabung orang dengan pohon. Di sini orang, di sini pohon. Ini kanji istirahat. Karena orang berteduh di pohon, istirahat. Gitu Pak, menghafal kanji itu. Contoh, ini kanji perempuan, Bu. Ini perempuan. Ini perempuan pakai baju besar gitu gambarnya dulu. Lalu ini kanji hati. Nah, digabung sekarang. Gabungnya itu gimana ya? Perempuan dulu kecil di atas. Ya. Lalu ada bentuk seperti itu, Pak. Lalu di bawahnya kanji hati. Ini kanji marah. Jadi menurut tradisi Cina, Bu, marah itu hatinya perempuan. Ya, ini kanji perempuan, ini kanji hati. Kalau digabung tambah bentuk ini kanji marah ini. Kanji sifat marah itu ini. Jadi terdiri dari komponen kanji hati dan perempuan. Makanya perempuan yang diidentikan sok amek-amekan gitu. Dari sejak dulu, sejak kebudayaan Cina. Ya sudah ya. Di Irlandia juga ada kisah banjir Nabi Nuh. Kemudian ini di dalam kitab Torah, Tuhan menyesal menciptakan manusia. Itu yang kita kritisi. Allah tidak menyesal, ya. Tapi di dalam kitab Torah orang Yahudi, orang Kristen menyebutnya perjanjian lama, Tuhan menyesal. Nah, maka disebutkan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Ankabut ayat 14, ya. Ini bukti adanya banjir bandang Nabi Nuh. Fa'akhadahum tufan, ya. Wahum zolimun. Kami binasakan mereka dengan banjir besar. Tufan itu banjir hujan gitu, Pak. Ya. Tentu saja ada angin. Anginnya besar sekali karena tidak mungkin tidak ada angin kalau ada hujan. Hujan itu melibatkan angin kan ya, dalam siklus hidrologi. Angin itu kan bertugas untuk menyerut es di atas itu ya. Kan di atas kepala kita ini Pak, kalau sebelum hujan mendung nih hidung, kita kan beku Pak di luhur teh. Itu kalau langsung jatuh, wah ninggang ka urang. Makanya suka ada hujan esnya. Nah, maka itu diputar ku angin kan gitu. Makanya kalau hujan itu tidak pernah lurus kan, pasti miring ya, karena diputar. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika banjir itu selesai surut, hujannya juga reda,
Wakila dikatakan ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi telanlah airmu, wa ya sama'u qali'i wagidul ma', dan wahai langit berhentilah, dan air pun disurutkan, wa qudiyal amru, dan ditetapkan perintah itu, wastawat alal judi, dan kapal laut itu bahtera Nabi Nuh berlabuh di atas bukit judi. Jadi panginten Bang Haji Roma tanya inspirasina ada lagu judi gitu Pak. Judi ini di mana? Kata para ulama ahli tafsir, ini salah satunya ya. Syekh Yusuf Ali mengatakan judi berada di satu wilayah meliputi distrik Bohtan di Turki, perbatasan negara Turki, Irak, Suriah sekarang ini, dataran tinggi dari rangkaian pegunungan Ararat. Nah ini yang unik Pak, kalau di dalam Quran disebut bukitnya, bukit judi. Bukit judi itu ada di mana? Ada di Gunung Ararat. Seperti kalau kita berbicara ada Bukit Moriah, bukit yang diagungkan, yang dikuduskan oleh orang Yahudi. Di mana Bukit Moriah itu? Di Gunung Zion, Yerusalem. Ya. Nah, maka di dalam Bible bahtera Nabi Nuh itu disebut terdampar di Gunung Ararat. Di dalam Quran disebut terdampar di Bukit Judi. Apakah bertentangan? Tidak bertentangan, saling melengkapi sebetulnya. Berarti kalau sinkron seperti ini, maka ayat-ayat yang menceritakan tentang Nabi Nuh di dalam Bible diduga belum mengalami perubahan gitu. Kalau ayat di dalam Bible itu bertentangan dengan Quran, nah ini sudah dirubah. Itu kan tolok ukurnya Quran. Kalau ayat di dalam Bible sesuai, berarti tidak ada perubahan di ayat itu, sesuai dengan Quran. Jadi kalau sesuai tidak ada perubahan, kalau bertentangan berarti kita duga ada perubahan. Kalau di dalam Bible menjelaskan sesuatu yang Quran tidak menjelaskan, tidak ada kepentingan. Contoh seperti di dalam Bible disebutkan Nabi Sulaiman alaihissalam istrinya berjumlah 700 orang. Apakah itu benar? Tidak tahu. Karena Quran tidak menjelaskan. Jadi mau disebut bertentangan tidak bisa karena Quran tidak menyinggung itu. Nah, bagaimana dengan data seperti ini? Kata para ulama ahli tafsir, kita lakukan tawakuf, mendiamkannya. Tidak dibenarkan, tidak juga disalahkan. Dibenarkan takut salah, disalahkan bisinya 700. Nah, mana gambarnya? Ini Bukit Judi, Gunung Ararat di Turki, perbatasan Turki Suriah. Ya. Nah ini yang diduga sebagai bangkai kapal. Ya, saya cepat ya. Ini diduga sebagai bangkai kapal. Ini besar sekali Pak. Kalau Bapak berdiri di sini kecil sekali kita itu. Nah, kalau gambar yang lain yang lebih dekat ini, ya. Jadi katanya ini adalah dasar dari perahu. Kalau ini dasarnya saja, berarti kan perahunya menjulang tinggi ke atas ini Pak. Kan perahu itu bagian dasarnya lebih pendek daripada ujung perahunya ya. Jadi kalau ini disebut dasarnya saja, berarti perahunya segede apa? Kita berdiri di dasarnya saja, kita kecil sekali Pak ini. Ini ya, ini dasarnya. Nah, jadi kalau diilustrasikan oleh para ahli arkeologi, antropologi, ya, nah, yang ditemukan di Gunung Ararat di Bukit Judi itu hanya bagian bawah ini saja. Sedangkan atasnya itu sudah hilang. Ini diantaranya. Jadi sudah menjadi semacam lempengan tanah dan batu. Padahal ini kayu Pak. Nah ini kayu. Dan yang lebih menarik itu arkeolog Amerika yang meneliti, membawa alat pendeteksi logam, lalu dideteksi di daerah bangkai kapal ini. Ternyata di salah satu titik di wilayah bangkai kapal ini, pendeteksi logam itu berbunyi.
Ya, jadi kalau di sini misalkan tidak bunyi ya, hanya berkedip-kedip, tapi pas di ujung kapal dia berbunyi kencang sekali. Titit. Itu ada videonya di YouTube ya. Sampai orang Amerika itu berpikir, masa Noah atau Nabi Nuh menggunakan juga logam untuk membuat bagian dari perahunya. Apakah itu mesin? Katanya begitu. Itu yang menarik Pak ya. Jadi jangan dianggap Nabi Nuh itu primitif. Bapak dan Ibu bayangkan, ini kan ilustrasinya tuh oleh seniman zaman sekarang diilustrasikan kapalnya seperti ini. Tapi kan ini hanya ilustrasi saja. Ini kan dari kayu, betul. Karena di dalam kitab-kitab suci pun disebutkan Nuh itu diperintah membuat dari kayu. Pertanyaannya, kalau Nabi Nuh itu primitif, ini nebang kayu sebanyak ini. Nebangnya saja bagaimana? Menebang kayunya pakai ragaji mesin. Ya, setelah ditebang itu kayu gelondongan, paji kan harus dikupas ya. Ngupasnya bagaimana? Nah, gitu. Lalu dipotong-potong sedemikian rupa, dibentuk sampai jadi perahu. Itu kalau misalkan perlu dipaku, pakunya bagaimana? Nah, kita tidak bisa memikirkan kenapa? Karena kita ini sudah di brainwash, Pak. Di mana kita di brainwash? Di sekolah dulu pakai buku sejarah yang berkiblat dari kurikulum pendidikan barat. Ada zaman megalitikum, paleolitikum, mesolitikum gitu kan. Untuk apa itu disebarkan data-data purba seperti itu, manusia purba, untuk membantu teori Charles Darwin, yang mana katanya manusia itu berasal dari monyet, dari kera, Homo erectus, Homo sapien gitu. Nanti kan bisa membantah sejarah Nabi Adam. Sedangkan satu-satunya kitab atau buku yang berani menyebut manusia berasal dari Adam kan kitab suci. Jadi ini bentuk penyerangan kepada agama, kepada kitab suci. Nah, maka itu bisa dijelaskan di pembahasan yang lain ya, tentang keilmuan di masa lalu. Sampai sekarang kan banyak penemuan yang para ahli tidak bisa menerjemahkan. Misalkan di daerah Babylon, di Irak Selatan, ditemukan satu bongkahan seperti pot bunga, Pak, yang berasal dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, zaman Nimrod 2000 tahun sebelum Masehi. Ketika diteliti isinya, ternyata itu batu baterai. Jadi isinya itu ada lapisan-lapisan kandungan seperti batu baterai sekarang. Cek sim kuring mikirna tibalik, justru batu baterai ayeuna nurutan eta. Ngan Yahudi mah jempling gitu Pak. Diteliti dulu, dibuat produk baru, dijual ke mana-mana, sudah jadi keuntungan mereka, baru dipublikasi gitu Pak. Ditemukan batu baterai. Pertanyaannya, kalau ini di zaman Namrud di Babylon, zaman Nabi Ibrahim, ada batu baterai, cik ngahurung ke naon? Alat apa yang digunakan dengan tenaga baterai itu? Dupi Raja Namrud ngecas HP tuh. Jadi untuk apa ini batu baterai? Nah, kan tidak bisa kita bayangkan. Kenapa? Karena pemikiran kita sudah terlanjur diserang oleh pemikiran barat, bahwa manusia itu semakin ke belakang semakin primitif itu. Padahal isyarat di dalam Quran dari sejak zaman Nabi Adam saja sudah tahu listrik, itu isyarat di dalam Quran dengan ungkapan wa'allama Adamal asma'a kullaha, dan kami ajarkan kepada Adam semua jenis ilmu. Kata kerjanya pakai allama. Kalau kita belajar bahasa Arab, apa beda allama dengan arafa? Dua-duanya di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan mengetahui. Alima mengetahui, arafa juga mengetahui. Apa bedanya? Kata para ulama ahli bahasa, alima itu idrokul kulli, mengetahui seluruhnya. Arafa idrokul juz'i, mengetahui sebagian.
Makanya bapak dan ibu dulu ketika baru bertemu, cinta pada pandangan pertama, disebut masa-masa ta'aruf, dari Arafah, mengenal sebagian. Karena ketika masa ta'aruf kan yang dikenalkan itu hal-hal yang bagusnya saja. Ketika menikah, alima, kenal seluruhnya, gitu Pak. Ketika belajar tauhid, mempelajari sifat-sifat Allah, disebut ma'rifatullah. Kenapa pakai ma'rifat bahasanya itu? Karena tidak mungkin kita mengetahui seluruhnya tentang Allah. Ma'rifatullah. Jadi Arafah itu mengetahui sebagian. Kalau alima mengetahui seluruhnya. Makanya disebut al-ilmu, bukan al-ma'rifu atau al-arfu gitu ya Pak. Al-ilmu, pengetahuan itu, karena mencakup seluruh pengetahuan. Nabi Adam ketika belajar, Allah mengisyaratkan penggunaan kata kerja allama, wa allama Adamal asma'a kullaha, dan kami ajarkan kepada Adam seluruh ilmu. Maknya teuningangan listrik. Ngahina ka Nabi, ngahina ka Allah itu teh. Ya. Jadi Nabi Adam sudah tahu. Lalu kenapa terjadi di dalam data-data sejarah, ya, mengajarkan kepada kita bahwa zaman dulu itu zaman batu perunggu. Kan memang dulu ada orang yang hidup seperti itu, ada, tapi hanya salah satu di kebudayaan tertentu, dijadikan sebagai sampel contoh untuk mewakili seluruh peradaban. Kan itu tidak adil, Pak. Contoh misalkan sekarang 2021, Bapak nulis buku Peradaban Manusia 2021 yang dibahas orang Papua. Maksudnya dibaca oleh manusia di tahun 2100 misalkan, kalau umur dunia masih ada. Kata manusia masyarakat di tahun 2100, 2021 manusia masih pakai koteka gitu. Nya di Papua eta mah mengatu kadaya. Di Jakarta, ya, di Bandung maka tos maju biasa. Di Tokyo, kemarin Olimpiade Tokyo nya. Terus di London, di New York, Washington kan sudah luar biasa peradabannya. Ini kita menjadikan satu kebudayaan tertentu untuk mewakili kondisi kebudayaan yang lain, kan tidak adil. Jadi ada tidak 2000 tahun yang lalu orang yang hidup tidur di gua, di hutan? Ada. Tapi apakah itu potret peradaban manusia seluruhnya? Tidak begitu. Kan katanya di zaman Nabi Muhammad saja masjidnya masih pasir gitu ya Pak ya? Iya betul. Karena Nabi memilih bangunan masjid sesederhana itu. Tapi jangan ditafsirkan bahwa di zaman Nabi tidak ada ubin. Mana dalilnya? Di Quran tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman disebutkan memiliki istana yang ketika Ratu Balkis itu masuk, dianggapnya ubin itu air, padahal keramik yang sangat indah, sangat bagus sampai terlihat basah, dan Ratu Balkis menyingkap roknya kan, karena takut kebasahan. Ternyata tidak basah gitu kan. Sedangkan jarak antara Sulaiman alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW kurang lebih 1500 tahun. Masa di zaman Nabi tidak ada ubin? Jadi jangan diterjemahkan itu kondisi manusia pada zaman itu secara keseluruhan. Hanya kebetulan Nabi hidup di suku-suku Arab